8 karakter inti kepemimpinan mahasiswa. Yang pertama adalah integritas. Pernah dengar integritas? Pernah ya? Integritas. Mungkin di sini pernah dengar? Sebelah sini? Pernah dengar? Pernah ya? Integritas. Apa itu integritas? Integritas itu simpelnya adalah bagaimana dia berpegang pada prinsip. Ketika dia menurut dia itu baik, maka dia tidak akan mengalihkan sesuatu itu pada yang buruk. Ketika yang dia lihat itu adalah seseorang yang memiliki integritas, maka pandangannya akan tetap pada integritas itu sendiri. Dia tidak akan berpaling. Dia tidak akan mudah goyah dengan godaan, rayuan, dan segala macam. Dia akan berpegang teguh pada prinsip, dan prinsip inilah yang akan mengantarkan seseorang pemimpin itu yang memiliki karakter di masa akan datang. Kemudian tanggung jawab. Ya, saya pikir ini juga menjadi pemahaman kita bersama, bagaimana tanggung jawab itu kita miliki, tidak hanya pada orang lain, tidak hanya pada jabatan ataupun tidak hanya pada tugas, tetapi juga pada kehidupan kita sendiri. Hari ini tugas kita sebagai mahasiswa apa? Tugas kita sebagai mahasiswa apa? Belajar. Oke. Kita sepakat bahwa tugas sebagai mahasiswa adalah belajar. Bagaimana kita berangkat dari rumah, dari awal mulai kuliah, kita datang ke kampus, kemudian sampai dengan hari ini kita masih di sini. Konsepnya adalah kita datang untuk belajar. Cuma pertanyaannya, sebesar apa tanggung jawab yang sudah kita emban? Sebesar apa tanggung jawab yang sudah kita jalankan sesuai dengan tugas kita? Adakah waktu belajar itu lebih besar daripada waktu main? Adakah waktu belajar itu lebih besar daripada waktu nongkrong? Adakah waktu belajar itu lebih besar daripada waktu pacaran? Itu sangat bergantung pada kita. Bagaimana tanggung jawab kita lakukan? Itu bergantung kepada kita bagaimana menilai dan melaksanakannya. Kemudian disiplin, ini mungkin sudah tadi. Kemudian empati. Empati, tahu empati? Empati? Ada simpati, ada empati. Apa beda simpati dengan empati? Apa beda? Kalau simpati, oh kasihan, sayang ya. Tapi kalau empati, seolah-olah kita merasakan apa yang mereka rasakan. Itu namanya berempati. Begitu kita lihat orang tua nyebrang jalan, hati kita lewat terus nih dengan motor. Oh, jalan terus. Tapi kita teringat ke belakang. Kayak mana nanya itu tadi ya? Ini kebenaran ya? Enggak ditanya belakang. Oke. Kemudian kejujuran. Kalau saya ingin katakan bahwa begini, kejujuran itu bukan untuk orang lain, tapi untuk kita. Kejujuran itu adalah mata uang yang paling berguna di dunia manapun. Ketika kejujuran itu kita bawa, di mana saja kita beli sesuatu, maka dia akan laku. Karena kejujuran itu adalah senjata yang bisa kita tembak di mana saja, dalam situasi apa saja, dalam bentuk dan kondisi apa saja, bisa kita gunakan. Maka jujur itu adalah karakter yang memang harus ada pada kita. Ini riskan. Ketika saya sebut kata jujur bagian pada karakter, tentunya begini. Saya punya situasi tertentu di mana ketika diingatkan pada satu kata, mungkin salah satunya jujur, kita punya rahasia dalam hati atas ketidakjujuran kita. Kalian sedang merimen kembali bahwa ada satu ketidakjujuran di dalam hati kita yang pernah kita jalani. Jangankan untuk orang lain tahu, untuk kita ini sendiri aja malu. Ada enggak? Ada. Kita punya masa-masa itu semua. Kebohongan kita ini, jangankan orang lain yang tahu, diri kita sendiri malu, kita ingat. Kita akan beralih ke titik itu. Mau tidak mau, karena kita manusia bukan malaikat. Pasti ada itu. Nah, cuman ya terserah pada kita apakah memang kita mau mengingat atau tidak. Oke, kemudian kerendahan hati. Kerendahan hati ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang memiliki perasaan, memiliki hati. Saya ingin katakan begini,
Terkadang kalau seorang cowok nangis itu dikatakan cengeng, betul? Sesungguhnya kalau seseorang cewek itu menangis bukan karena dia cengeng, tapi karena dia punya hati. Karena hanya mereka yang orang punya hati yang bisa meneteskan air mata, yang memiliki empati terhadap kondisi sesuatu, atau dia merasa feel terhadap apa yang dia ingat atau apa yang dia alami. Jadi bukan cengeng cowok yang menangis, bapak juga sering menangis. Saya sering menangis. Terkadang kalau lagi nonton yang sedih, tapi nggak drakor, nggak dracin lah. Kalau dracin nggak ada sedih-sedihnya, ya kan? Tapi ya lumrah seorang cowok itu menangis, bagi saya lumrah, bukan cengeng, tapi karena dia punya hati. Karena tidak semua orang bisa menangis pada situasi tertentu. Oke, kemudian keberanian moral. Bagaimana hari ini brainstorming kita bekerja, bagaimana brand kita ini menempatkan moral itu sebagai jalan, sebagai kompas, ataupun sebagai nilai yang kita perjuangkan. Kita sering mendapatkan perkataan hana moral, hana ini, hana itu, segala macam. Apakah pemahaman kita terhadap moral hanya sebatas itu? Sesungguhnya keberanian moral ini adalah ketika kita melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan ideal, maka kita melawan dengan hati, ataupun kita melawan dengan tindakan, maka itu sesuatu harus kita tentang. Makanya saya sering mengatakan dalam pelatihan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi wa dzalika ta'ful iman, dan segala macam. Ketika Anda melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan kedua tangan, dengan kekuasaan. Kalau itu tidak mampu, maka cegahlah dengan lisan, wa bilisani, maka cegahlah dengan lisan. Kalau kamu juga tidak mampu mencegah itu kemungkaran dengan lisan, maka cegahlah dengan hati, dan itu adalah serendah-rendahnya iman. Ini yang memaknakan bahwa keberanian moral kita paling rendah adalah tidak menyukai sesuatu yang mungkar, tidak menyukai sesuatu yang tidak benar, tidak menyukai sesuatu yang salah. Ini adalah kekuatan yang paling rendah bagi kita sebagai seorang muslim. Nah, bagaimana dengan mahasiswa? Ketika kita melihat sesuatu yang salah, kita nggak mampu mencegahnya. Kenapa? Oh, nggak enak. Tapi minimal cegahlah dengan doa hati, maka itu adalah sebuah perjuangan yang sudah kita lakukan, dan itu bernilai. Kenapa? Ketika hati ini kita kotori, maka hati-hati dengan hati. Oke, kemudian keteladanan. Ini memang dilematis, ini memang paradok. Saya ulang dari awal tadi, bagaimana kita akan merubah orang lain kalau kita sendiri tidak ada perubahan? Bagaimana kita akan melakukan sesuatu yang benar kepada orang lain kalau kita sendiri tidak benar? Ada ungkapan mengatakan begini, undur maqala wala tandur man qala. Lihatlah apa yang dia katakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Tapi ini tidak balan dalam konsep perjuangan. Ini tidak balan dalam konsep kepemimpinan. Kenapa? Sejatinya bahwa keteladanan itu adalah melahirkan kata-kata sesuai dengan perbuatan. Sehingga apa yang menjadi perbuatan kita adalah karakter yang lahir dalam pribadi kita. Kemudian kita arahkan ataupun kita bimbing ataupun kita berkorelasi dengan orang lain, maka akan melahirkan sesuatu yang sempurna dalam konsep keteladanan. Kita suruh adik kita untuk salah, tapi kita sendiri nggak salah. Cocok tidak? Tidak cocok. Kita menyuruh sesuatu kepada orang lain, tapi kita tidak buat, maka nggak jadi suri toladan. Karena suri toladan itu adalah contoh yang bisa kita ambil untuk menjadi sesuatu yang baik. Oke. Kemudian nilai-nilai ini saling menguatkan. Karakter bukan kumpulan slogan, tetapi kebiasaan yang dilihat dari keputusan sehari-hari. Oke. Pertama, integritas dan kejujuran. Apakah saya tetap benar ketika tidak ada yang melihat saya? Ini konsepnya seperti bagaimana mempertahankan integritas kita di dalam bulan puasa. Saya nggak tahu apakah kalian memang puasa full 30 hari atau di saat di kos nggak ada orang, lalu kalian buka puasa, atau saat di kos kalian berpuasa sampai dengan
30 hari dan segala macam. Ini sangat bergantung pada kita. Maka di sana di sini katakan integritas berarti ada kesatuan antara nilai. Nilai itu adalah sesuatu yang kita yakini yang menjadikan itu pedoman hidup. Kemudian ucapan, kemudian tindakan. Kejujuran memastikan amanah tidak dipakai untuk menipu, menutupi atau mengambil keuntungan pribadi. Kenapa kita hari ini bergabung dengan organisasi? Kenapa kita hari ini bergabung dengan organisasi? Karena kita butuh wadah untuk mengembangkan diri, Pak. Kenapa hari ini kita harus bergabung dengan organisasi? Karena kalau kita berjalan sendiri Pak, kita tidak mendapatkan sebuah pengalaman yang dapat menunjang kehidupan kita ke depannya. Kenapa kita hari ini bergabung dengan organisasi? Nah, mungkin sama yang disampaikan sama kawan tadi, bahwasanya organisasi ini sebagai wadah untuk kita mengembangkan yang pertama tadi karakter dan bakat kita untuk mengembangkan di suatu wadah. Makanya kita perlu organisasi. Kenapa kita harus bergabung dengan organisasi? Jawaban jujur. Menurut saya, ketika kita bergabung ke organisasi, mungkin saya kasih contoh ke diri saya, Pak. Kebetulan saya baru masuk organisasi juga. Dari semenjak saya sekolah sampai kuliah, ini organisasi pertama saya. Jadi semenjak saya masuk organisasi, pengalaman yang saya capai banyak. Public speaking yang dulunya malu-malu, walaupun sekarang masih gimana ya, tidak sesuai ekspektasi lah public speakingnya. Semenjak kita masuk organisasi ini, public speaking kita ada perubahan lah, walaupun tidak banyak, setidaknya ada. Terus semenjak kita masuk organisasi, pengalaman yang kita capai itu ada, Pak. Sekian dari saya, Pak. Kenapa kita harus bergabung dengan organisasi? Ini warga. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bapak. Mungkin menurut saya kenapa kita bergabung dengan organisasi itu ada beberapa hal yang harus kita bentuk dari diri kita, Pak. Nah, kita membutuhkan organisasi itu sebagai wadah untuk membentuk beberapa hal tersebut. Contohnya seperti karakter diri kita, membangun relasi baik itu internal maupun eksternal, dan masih banyak lagi lainnya, Pak. Tapi pada intinya adalah jika kita hadir di sini dengan orientasi yang berbeda antara satu sama lain, meskipun pada prinsip jawaban normatifnya kita semua sama, bahwa saya ingin begana, saya ingin begini, hantu belau, gajah kuda dan segala macam. Tapi prinsip dasarnya adalah kita memiliki orientasi yang berbeda. Tergantung nanti mana yang lebih kuat di antara orientasi itu semua. Kadang-kadang ada orang bergabung organisasi karena dia pacarnya di situ, atau karena lainnya. Karena ada hantu di sana, dia suka dengan hantu dan segala macam. Kita nggak tahu. Tapi ketika proses itu dijalani dengan benar, maka orientasi itu akan membawa dampak yang cukup besar. Terserah. Oh Pak, hari ini saya gabung organisasi itu, ya tujuan saya ingin banyak kawan, ingin ini, dan segala macam. Terserah. Apapun orientasi itu, ketika kita berjalan di atas rel the way of organisasi, ada yang namanya di organisasi itu GBHU misalnya, garis-garis besar haluan organisasi dan segala macam. Itu akan menempatkan kita pada rel itu, maka rel itu juga akan menuntun kita, meskipun kita sumber berbeda, ekonomi berbeda, keluarga berbeda, daerah berbeda, dan semuanya kita dalam bentuk yang berbeda, tapi kita akan mencapai titik yang sama, yaitu bagaimana terbentuknya karakter kepemimpinan sesuai dengan passion masing-masing.
Nggak semua orang jadi cocok jadi bupati sini nih. Nggak semua orang cocok jadi camat. Nggak semua cocok orang jadi apapun. Ada sebagian walaupun dia kuliah di teknik misalnya, dia cocoknya jadi guru agama. Ada juga yang seperti itu. Kuliah di ADN, cocoknya bukan di pemerintahan, malah cocoknya di ekonomi. Ada juga. Maka passion kita masing-masing. Tapi yang menuntun jalan itu yang harus kita benahi. Oke. Kemudian saya dulu panjang rambut juga. Dulu rambut saya sebawah bahu. Jadi ini ketika saya dosen, saya dulu sekarang aja nggak boleh dosen panjang rambut. Kalau dulu saya ngajar panjang rambut. Jadi melihat kalian seperti ini, wah nih, Bapak udah duluan juga harusnya. Jadi mahasiswa, saya juga mahasiswa dulu, rambutnya segini. Ya kalau ditarik sama aparat dulu paling mudah. Ketika lari, ditendang pom tendang, cukup mudah. Saya ini kan kecil, rambut panjang, kadang-kadang hilang kepala gara-gara rambut. Rambut saya juga lebat ya. Jadi begitulah. Jadi ya kita akan dibentuk oleh keadaan itu. Oke, di sini komitmen, eksekusi, evaluasi, perbaikan. Yang pertama sekali, hadir hari ini kalian harus berkomitmen bahwa saya hadir di sini adalah untuk belajar. Kalian harus berkomitmen terhadap di sini bahwa keberadaan hari ini kalian tidak main-main. Bahwa kalian berkomitmen dengan kondisi hari ini dalam panas, capek, pikiran, tenaga, tekanan dan segala macam. Nikmati proses ini. Karena apa? Suatu saat ketika kalian berada pada level yang berbeda, akan paham dengan di sini. Tidak ada proses yang mudah untuk menghasilkan sesuatu yang tinggi. Tidak ada seseorang itu akan tinggi harkat martabatnya melalui simsalabim abrakadabra. Semakin kita ditempa, semakin kita ditekan, maka semakin tinggi derajat kita dalam menempuh ilmu pengetahuan. Kemudian eksekusi, lakukan, pertahankan itu. Sama seperti kita mata kuliah. Saya berniat dari awal bahwa saya harus kuliah bla bla segala macam. Komitmen untuk kuliah sebagaimana yang sudah saya katakan di awal, pertahankan itu. Kemudian apa proses pembelajaran itu harus kalian lakukan dengan sempurna. Ada tugas, laksanakan tugas. Ada belajar, harus dilaksanakan dengan belajar. Pada saat memang menjadi kebutuhan kita presentasi dan mampu kita lakukan itu. Dan kemudian evaluasi pada saat akhir semester. Betul tidak proses belajar mengajar saya terlebih dulu? Kita akan lihat melalui apa? Melalui nilai. Adakah nilai kita ini anjlok atau nilai kita ini memang bagus? Bukan 4 ya, saya katakan bagus. Kenapa? Nggak semua orang itu mendapatkan nilai yang sempurna dan segala macam. Kadang-kadang juga bergantung pada dosen. Kalau dosennya lagi enak kawan nasi, bagus pula nilainya. Karena tentu juga dosen juga manusia. Kan begitu dia. Nah, ini kondisi ini memang harus kita paham dan nggak semuanya kita bisa menguasai. Kemudian apa? Ketika kita sudah melakukan perbaikan, maka sudah melakukan evaluasi, maka lakukan perbaikan di semua apa yang menjadi kesalahan. Kalau kalian belajar tentang masalah rumus manajemen dasar, ada planning, organisasi, activity, kemudian controlling, terakhir feedback. Kembali lagi ke awal. Pada akhir semester lihat lagi bagaimana dengan perencanaan saya dari awal. Adakah janji ini kepada orang tua saya bahwa saya hadir untuk kuliah sudah saya tunaikan dengan baik atau tidak? Balik lagi ke planning awal. Ya mudah-mudahan proses semester ini, walaupun hari ini kita dalam proses belajar di kampus dan kita laksanakan sini, tidak merubah apa yang menjadi nilai awal kalian dari datang dari rumah ataupun dari kampung. Oke, next kita percepat. Oke, jangan sebelah. Pemimpin hadapan masyarakat tidak boleh jauh dari realitas orang yang dipimpin. Ini tahun berapa ini? Siapa? Tahun berapa itu? Aceh Jaya. Sudah masuk belum? Belum ya? Waktu itu ketua BEM-nya orang Simelu. Saya sudah lupa. Itu foto saya itu foto di Aceh Jaya dulu. Karena mereka buatnya di daerah Penyu nggak salah ya. Tahu daerah Penyu ya, yang di Panga masuk kiri ya, kanan dari sini, di situ di bawah. Oke, terakhir aja terus. Komitmen karakter kepemimpinan mahasiswa.
Satu, intinya ya, jujur dalam amanah. Bukan jujur dan amanah, jujur dalam amanah. Itu beda makna. Kemudian disiplin dalam tindakan. Kemudian adil dalam keputusan. Rendah hati dalam pergaulan. Nggak usah sok tinggi mentang-mentang pakai HP bagus. Nggak usah sok tinggi mentang-mentang jajannya tinggi. Nggak usah. Rendah hati aja. Karena nggak rugi. Ya. Rendah hati sebagai seorang peserta. Rendah hati sebagai seorang pemateri. Rendah hati sebagai seorang panitia. Oke, kemudian peduli terhadap masyarakat. Konsisten menjadikan kepemimpinan sebagai jalan pengabdian. Kalau yang kita cari adalah keikhlasan dan keridhaan, maka datang sendiri. Kalian jangan cari pak cowok, jangan cari perempuan. Tinggikan value kalian, value kita, good looking, perform looking, bagus. Kalau dia good looking maka good feel. Kalau good feel dapat maka performnya excellent. Apa yang terjadi? Perempuan, laki-laki datang. Nggak usah cari perempuan sekarang. Perempuan sekarang tuh maaf kata mereka tuh jelek. Kapan cantiknya? Ketika jadi istri. Kan gitu. Ini ada pula pacaran masih mahasiswa setia. Astagfirullah. Setia itu pada pasangan sehidup semati, yang satu hidup ya semuanya nggak mati juga. Oke, penutup. Masyarakat tidak hanya membutuhkan pemimpin yang cakap, tetapi pemimpin yang dapat dipercaya. Karena itu hari ini kita ada jabatan, rawatlah jabatan itu. Hari ini kita ada kepercayaan, rawatlah kepercayaan itu. Karena itu rawatlah jabatan sebagai amanah, rawatlah karakter sebagai pondasi dalam setiap pengaruh yang kita miliki. Karakter membentuk kepribadian membentuk segalanya. Demikian, kita tidak membuka lagi tanya jawab karena pemateri selanjutnya sudah ada. Saya ingatkan sekali lagi bahwa don't wait till tomorrow, what you can today. Do the better for everything, for the better your life. Lakukan sesuatu, jangan tunggu apa yang bisa kita lakukan hari ini untuk kita perbaiki besok. Jangan, lakukan hari ini. Perbaiki setiap apa yang bisa dilakukan hari ini. Lakukan itu dari mulai yang paling kecil. Jangan berusaha yang dari yang besar-besar. Nggak perlu. Karena yang kecil inilah yang akan membentuk kita, akan menjadi lebih baik di masa akan datang. Akhirul kalam, saya ingin menyampaikan terima kasih. Mungkin kesempatan ini sangat sempit untuk kita bersosialisasi, tapi insya Allah akan ada di waktu lain dan kapan saja dan di mana saja kita ada waktu, saya siap untuk berdiskusi dengan adik-adik. Dan billahi fisabilil haq fasabukul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya. Hidup mahasiswa. Oke, sekarang ikuti kata saya. Menolak melawan. Tunduk mundur adalah pengkhianatan. Mari berjuang. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Retreat Orba untuk 2026. Sukses. Oke, terima kasih banyak.